الدنيا والآخرة ودفع البلاء التوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukh وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita masuk kepada wa arkanul imani sittatun, halaman 3 yang punya kitab. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Hasbullah, bahwa yang namanya rukun iman itu ada 6. Jadi iman ini adalah sesuatu yang abstrak, bisa terlihat daripada perbuatan manusia. Dia bisa dikatakan beriman kalau tingkah lakunya sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Karena iman tidak terlihat. Iman ada di dalam hati. Iman artinya percaya. Maka saya pernah menjelaskan beberapa malam Jumat yang lalu bahwasanya iman itu diibaratkan seperti strum. Jadi strum itu bisa dikatakan ada strumnya ketika dinyalakan sebuah lampu, ketika berputarnya kipas angin. Kenapa itu kipas angin bisa berputar mengeluarkan angin? Karena di dalamnya ada strum. Lampu juga begitu. Kita bisa yakin bahwa itu ada strumnya karena lantaran lampunya nyala. Nah, maka manusia juga demikian, bahwasanya dia bisa dikatakan beriman ketika manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu adzan subuh, dia sholat subuh. Datang waktu adzan zuhur, dia sholat zuhur, dan seterusnya. Ketika dia lakukan itu semua, maka manusia itu termasuk daripada golongan orang yang beriman. Gitu. Nah, maka iman itu memiliki rukun, arkan, ya, tingkatan-tingkatannya, sittatun, yaitu ada 6. Jadi kalau kita menyebutkan tentang rukun-rukun iman itu, kita mesti hafal. Jadi tidak boleh membaca, mesti hafal. Arkanul iman sittatun, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah,
bahwasanya engkau harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa akidahnya itu, raditu billahi rabban, aku ridho, aku senang, aku ikhlas bahwasanya Allah sebagai Tuhan saya. Kita kan kalau baca akidah begitu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam ratib juga begitu dibaca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu 3 kali dibaca. Jadi aku ridho, aku senang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Tuhan saya. Nah, ketika manusia itu mengikrarkan dirinya, dia senang, dia ridho bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, maka disitulah dia harus mengatakan, melazimkan melazimkan sesuatu yang sudah diatur. Jadi ikhlas, ridho dengan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kalau dia ridho terhadap Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qada'i. Jadi dia mesti ridho. Ya, kemarin Jumat yang lalu saya pernah jelaskan, harus senang juga terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita harus ikhlas, senang juga terhadap pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bimurri qada'i, dan juga pahit daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian yang kedua, jadi tadi dengan kalimatnya wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi. Yang pertama beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, dan yang kedua beriman, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu yang sering kita dengar dan harus kita hafal, ada 10 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi ada 10 yang wajib kita hafal. Jadi menghafal 10 malaikat itu hukumnya wajib, fardu ain gitu. Jadi bagi kita harus mengetahui malaikat yang 10 gitu. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik. Dia ada 10. Nah, jumlah malaikat itu tidak bisa diketahui bilangannya, jumlahnya ribuankah, jutaankah, atau miliaran, atau triliunan, wallahu a'lam. Cuman Allah yang maha mengetahui seluruh jumlah makhluk yang bernama malaikat. Tapi kita dikasih batasan.
ya, untuk dan harus hafal terhadap nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jibril yang pertama tugasnya menyampaikan Jibril, kemudian Mikail tugasnya adalah bagikan rezeki, hujan dan lain sebagainya. Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut, Munkar Nakir bertanya ketika manusia itu berada di alam kubur, pertanyaan yang seperti marabbuka, manabiyuka dan seterusnya. Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Kemudian Raqib dan Atid pencatat amal baik dan juga pencatat amal buruk. Jadi itulah 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Daud demikian juga, kitabnya kitab Zabur. Jadi hanya sekelompok mereka saja. Taurat, Zabur diturunkan kepada nabinya dan hanya digunakan untuk umatnya saja, umatnya tersendiri, umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Dawud alaihi wassalam. Kitab Injil juga demikian. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim diturunkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk linnas, bagi semua manusia tanpa terkecuali. Siapa saja yang namanya manusia boleh mengkaji, memahami, mengamalkan Al-Quran. Siapa aja tanpa terkecuali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan di mana satu bulan itu, di bulan itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, linnas untuk manusia. Berarti selama dia manusia, pegang itu Al-Quran, pakai itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Begitu. Di hudan lin. Tapi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu diturunkan hanya untuk kaumnya saja. Turunkan kepada Nabi Musa hanya kepada kaumnya Nabi Musa. Diturunkan kepada Nabi Dawud hanya kepada umat Nabi Dawud. Tidak dipakai oleh yang lain-lainnya. Tapi kalau saat ini manusia pada Al-Quran diturunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai pembeda, wa bayyinat dan penjelasan, minal huda daripada petunjuk-petunjuk, ya. Kemudian wal furqan pembeda, al farq, ya, bainal halal wal haram, ya. Di mana ada yang halal, di mana ada yang haram, di situ ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi Al-Quran ini termasuk daripada rukun iman yang ketiga, ya, wa kutubi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan tidak secara berangsur-angsur. Seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim diturunkan seluruhnya, istilah kata bahasanya apa? Segeblek, ya, satu bundel istilahnya. Tapi kalau Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur, di mana setiap ada persoalan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi menjawab, dan jawaban Nabi itu menunggu daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, ketika Nabi menjawab dengan jawaban Al-Quran, artinya jawaban itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kesimpulannya, apa yang dilontarkan lewat lisannya Nabi kita Muhammad SAW itu tidak terlepas daripada wahyunya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi bahasa kitanya pahamnya Nabi itu gak berkata semena-mena, gak sembarangan, gak seenaknya hawa nafsunya Rasul, enggak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Wah, jadi pahamnya semua yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengamalkan apa yang Rasul contohkan, Rasul ucapkan, Rasul lakukan, itu semua adalah gerak-geriknya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, maka Al-Quran itu sangat mudah dihafal, sangat mudah dipahami, karena di zaman sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi itu yang beriman kepada Nabi SAW, dia langsung membaca, langsung menghafal, langsung mengamalkan, gitu. Makanya di zaman sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak orang yang menghafal Al-Quran, begitu. Sedikit-sedikit ditapalin, misalnya dari juz ammanya. Ya, kalau yang sudah bisa membaca Al-Quran, nah kemudian dia bukan hanya sekedar membaca saja, tapi sekali-kali dihafalin. Ya, kita ambil surat-surat pendeknya, Amma yatasa'alun sampai An-Nas, misalnya tabaroknya. Ya, tabarok itu manfaatnya kita akan terbebas daripada azab kubur. Itu. Jadi kalau kita sering membaca surah Tabarok Al-Muluk, ya, kerajaan, itu akan mendapatkan atau kelebihannya, keutamaannya membaca surah Al-Muluk itu manusia itu akan terbebas daripada azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, 30 ayat. Nah, ntar lagi kalau kita pengen rezeki kita lancar, biasanya umumnya orang mengamalkan atau membaca suratul waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, dan seterusnya. Itu biasanya kalangan santri itu selalu membaca surah Al-Waqi'ah ba'da sholat asar. Kalau baca surah Al-Muluk Tabarok, biasanya para santri itu selalu diijazahkan setiap ba'da sholat maghrib. Dan ada lagi surah Yasin dibacanya setiap malam, bukan malam Jumat doang, setiap malam surah Yasin. Apa manfaatnya? Orang yang membaca surah Yasin pada waktu malam maka diberikan keamanan sampai datangnya waktu subuh. Siapa orang yang baca waktu subuh, dia diamankan di siang harinya. Artinya apa? Sunnah afdolnya membaca surah Yasin itu setiap malam. Jadi rumahnya dikasih aman. Orang yang membaca surah Yasin di sisi orang yang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan setiap satu hurufnya 10 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca Yasin 2 huruf berarti 20 malaikat. 20 malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain tuh malaikat? Malaikat itu menyaksikan jenazah tersebut, memohonkan ampun untuk jenazah tersebut,
dan menyaksikan jenazah tersebut ketika sedang dimandikan, dan bahkan malaikat itu akan mengiringi jenazah tersebut sampai masuk ke dalam kuburannya. Setiap satu huruf 10 malaikat. Di dalam tafsir Munir, ya, tafsir Maroh Labid dijelaskan ada 3000 huruf di dalam surah Yasin. Berarti kalau 3 huruf, 3000 huruf kali 10 berarti berapa? 3 juta kebaikannya. 3 juta malah malaikat. Yastaghfiru, apa ya haditsnya itu? Memohonkan, senantiasa malaikat itu memohonkan ampun kepada jenazah, menyaksikan, mengiringi sampai masuk ke dalam kuburan. Jadi makanya kalian semua, misalnya di antara keluarga yang meninggal dunia, bacakan surah Yasin. Itu cuman 3000 huruf, jumlahnya 83 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, bagi kita setiap malam, bukan malam Jumat doang. Nah, setiap malam Jumat itu ada namanya sunnah membaca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Terus sampai berapa ayat? Sampai bacanya 110 ayat surah Al-Kahfi. Sunnahnya dibacanya malam atau hari Jumat sunnahnya. Apa manfaatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia itu membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan nur, memberikan cahaya. Bukan nurnya dikasih kita, maksudnya empon nur bukan, tapi nurnya, cahaya Allah akan diberikan kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi. Nah, model kayak kita, paling kagak 10 ayat awal surah Al-Kahfi kita mesti hafal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada bal lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma'aliha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina. Usahakan kita hafal ya, itu ya 10 ayat. Jadi banyak surat-surat ya. Ada surah As-Sajdah. As-Sajdah itu kalau kita hafal, kita bisa amalkan di hari Jumat, di besok kita baca surah As-Sajdah. Salat subuhnya baca surah As-Sajdah. Jadi ketika rakaat pertama kita baca dari Alif Lam Mim sampai baca pertengahan 15, kemudian namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah, kemudian bangun lagi, terusin lagi ayat yang ke-16-nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lupa itu. Jadi sampai 15, terusin lagi sisa 15, kemudian seperti biasa dan seterusnya. Jadi sunnah setiap hari Jumat
membaca suratnya itu surah As-Sajdah. Kalau kagak hafal, subuhnya itu sunnahnya membaca Sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Atau subuhnya bisa kita baca isyaknya. Isyaknya kita baca hal ataka Sabbihis dengan hal ataka atau subuhnya. Atau enggak bisa juga tuh Jumatnya, hari Jumatnya baca Sabbihis sama hal ataka. Kagak hafal di hari Jumat, di sholat Jumat itu hal Sabbihis dengan hal ataka. Bagi imam Jumat sunnahnya baca wadduha dengan alam nasrah. Wadduha kagak hafal, kuliah dan kul kagak, udah jangan jadi imamnya. Gitu. Ya, jadi begitu. Nah, jadi masing-masing surat itu ada fadhailnya, keutamaannya. Ya, kalau jamaah tabligh itu jamaah tabligh itu dia selalu ngaji itu fadhailul a'mal. Keutamaan beramal. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu sesaat sama seperti orang beribadah sebanyak 1000 rakaat. Gua kerjain. Caranya bagaimana kek? Pokoknya penting gua duduk di majelis ilmu. Siapa orang yang sholat berjamaah dapat 27 derajat. Pokoknya bagaimana? Pokoknya gua sholat jamaah. Itu namanya fadhailul a'mal. Gitu. Nah, jadi itu semua kita mesti tahu kitab-kitabnya. Jadi Al-Quran sedikit demi sedikit kita hafalin. Ya, paling kagak kul huda, ya, Al-Baqarah, ayat kursi. Al-Baqarah itu yang akhir. Ayat kursinya dihafal karena akan kita baca ketika kita mau tidur atau setiap habis sholat. Jadi habis sholat ada yang mengatakan jangan kau tinggalkan surah ayat kursi setelah kamu melaksanakan ibadah sholat. Ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a si'a kursiyyus samawati wal ardha la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Kemudian ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah. Itu subhanallah 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 subhanallah. Jadi yang 33 afdolnya dengan jari. Afdolnya misalnya ada tasbih dengan jari, afdolnya mana? Jari. Subhanallah subhanallah subhanallah. Setiap ruas. Kalau pakai tasbih itu afdolnya kalau kita punya wiridan yang banyak. Sholawat misalnya pengen baca 300 pakai tasbih. Tapi kalau yang 33 pakai ini. Ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah, itu udah dihitung 1. Subhanallah dihitung 1. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kita ketika baca subhanallah ini benar-benar kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu di wakutubi. Nah, jadi kita punya kitab di rumah kita baca. Kemudian warusulihi, dan yang keempat kita beriman kepada Rasul. Para Rasul yang jumlahnya menurut pendapat yang sahih, para Rasul itu ada 313 Rasul. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima wal yaumil akhir. Nanti hari akhir juga kita beriman bahwasanya nanti ada hari kiamat. Itu kita mesti yakin, percaya. Ada kan di hari kiamat? Ada nggak hari akhir? Ada. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Mudah-mudahan kita kagak ketemu. Berarti kalau kagak ketemu kita mati duluan. Iya, jangan sampai ngalamin dah. Ngalamin banjir aja kemarin kita puyeng pala. Ya, apa 1 meter, 2 meter, 2 kelelep itu baru seputar wilayahnya doang. Tapi kalau kiamat Allah jelasin idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha
yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila digoncangkan. Idza zulzilatil ardu, bumi kalau digoncangkan sama Allah, Allah yang goncangin, Allah yang merintahin malaikat, udah beresin, goncangin di bumi sekarang juga. Idza zulzilatil ardu zilzalah, ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk menggoncangkan bumi. Wa akhrajatil ardu athqalha, semua yang ada di perut bumi bakalan keluar, muntah, dimuntahkan seluruh yang ada di dalam bumi. Apa yang ada di dalam perut bumi? Pernekel, emas, api, bara, semua ada di dalam bumi. Baru saat itu waqala al-insanu malaha, manusia semuanya bertanya, aya naon ieu teh? Enggak ada biasa-biasanya. Takutan manusia nanya, ngapa? Kita mati lampu aja nanya kadang, yang mana lain pada hidup kita mati nanya, ngapain mati lampu gua mati, kebingungan terusnya. Apalagi kalau perut bumi udah dikeluarkan atas perintah Allah Subhanahu. Wa qala al-insanu ma laha, la idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kasih tahu oleh malaikat, sekarang nih udah waktunya nih, ya, gimana janji-janji Allah yang dulu begini-begini nih, udah sekarang saatnya, ya. Jika waqala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ini sekarang nih, di mana hari, ya, manusia itu dikasih kabar, nih bak, dulu kabarnya bakalan kiamat, ini sekarang. Gitu. Wa rasul, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, wa bil qadari khairi wa syarri, dan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Allah tentukan begini, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang senang, ada yang enggak. Itu semua ketentuan Allah. Bima qassamahullah. Jadi Allah telah menakdirkan kepada kita dengan apa-apa yang sudah Allah bagikan kepada kita. Minar rizik, daripada rizki. Rizki itu ada yang dapatnya banyak, ada yang nggak dapat, ada yang sama sekali nggak ada. Ya udah, cuman kadang manusia melihat rizki ini hanya berupa fulus. Ya, padahal nikmat sehat, kita bisa duduk di majelis ini, ada rizki dari Allah Subhanahu. Maka bahasanya khairihi wa syarrihi, ya, baiknya dan yang buruknya. Baik datang dari Allah, buruk juga datangnya dari Allah. Jadi ketentuan baik dan buruknya. Cuman kita ahlus sunnah wal jamaah kudu punya etika kalau ngomong. Kalau yang baik datangnya dari Allah, kalau yang buruk datangnya dari sebab tingkah laku kita. Apa sih ini begini amat hidup, lu kagak beres kerjanya. Apa aja diterjang, apa aja dimakan, apa aja dilakuin, padahal itu Allah kagak bolehin. Nah, ketika sesuatu yang nikmat, kita bisa kumpul di majelis ini, duduk dengerin ilmu, ini satu nikmat besar. Ini adalah bahasa Al-Qurannya, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Maka ketika ayat itu kita hafal dan kita tulis, dan bahkan dibikin stiker, tulis di mana aja, di sepeda, hadza min fadli rabbi, di mobil, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan saya. Jadi ketika kenikmatan, keenakan, sesuatu yang kita rasakan luar biasa, itu datangnya dari Allah. Tapi sesuatu yang buruk itu datangnya dari kita.